kali ini kita mau wawancara anak kelas 10 nih. Aku Clarissa dan aku mau wawancara Naysila Nabiti dari kelas 8. pendapat kamu tentang pemungutan dana sosial di sekolah kita. Menurut aku, pemungutan dana sosial ini bagus untuk membangun karakter siswa, serta bermanfaat juga pasti untuk sekolah. Gimana kegiatan pemungutan dana sosial ini mempengaruhi pandangan kamu tentang kebaikan dan empati terhadap sesama? Kegiatan ini dapat menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendorong siswa untuk membantu sesama yang membutuhkan. Oke, pertanyaan terakhir nih. Gimana peran aktif siswa dalam pemungutan dana sosial ini? Menurut aku, siswa dapat berperan aktif dengan adanya edukasi dan kesadaran yang membuat siswa dapat menggunakan kesempatan ini untuk saling mendidik sesama dan komunitas sekolah, pentingnya kebaikan sosial, solidaritas, dan empati. Nah, sekarang kita akan wawancara anak kelas 11 dengan siapa di sini? Perkenalkan, nama saya Erna Lutfia Azara dari kelas 11-6. Oke, untuk Erna, ada pertanyaan dari aku. Yang pertama yaitu, apa sih tantangan yang pernah kamu alami saat berpartisipasi dalam kegiatan pemungutan dana sosial di sekolah kita? Yang pertama, kalau aku sendiri itu kan anak-anaknya susah buat ditagih. Terus mungkin kendala kayak nanti gitu kalau ditagih-tagih gitu kan. Kalau aku sendiri gitu. Yang kedua, pertanyaan itu, apakah kamu merasa lebih bertanggung jawab terhadap dana yang telah terkumpul dan bagaimana kamu menunjukkan tanggung jawab ini? Iya, karena untuk tanggung jawab dari aku sendiri itu tuh kayak menunjukkan kayak bahwa aku tuh amanah gitu nih. Jadi aku setiap itu laporan gini ya. Oh, bagus banget. Oke, yang terakhir ada pertanyaan dari pemungutan dana ini, adakah perubahan dalam cara berpikirmu setelah terlibat dalam kegiatan tersebut? Iya ada. Aku jadi bisa memanage keuangan aku sendiri. Jadi kayak bagi-bagi buat ini, buat itu gitu. Jadi aku lebih tahu rincinya gitu. Oh gitu ya. Oke, thank you Erna. Kita akan mewawancarai salah satu anggota Rohis yaitu Wira dari kelas 12 MIPA 2. Oke Wir, jadi di sini kita mau nanya sebagai salah satu anggota Rohis, kan kita kan sering ngadain namanya pemungutan dana nih, entah dana amal Jumat ataupun dana sosial untuk sumbangan yang mengalami musibah. Nah, kita kan sering dipungutin dana nih, tapi kadang itu belum ada transparansi dana itu digunakan untuk apa, belum ada laporannya pasti. Nah, sebagai anggota Rohis sebenarnya tuh ada nggak sih catatan untuk pengeluaran tersebut? Ada sih sebenarnya transaksi gitu, kita cuma yang tahu anak Rohis dan BK. Oh gitu. Berarti setiap kita ngumpulin dana itu semua kecatat ya, bukan? Oh. Kalau menurut kamu dampak baik dan buruknya dari pemungutan dana sekolah ini bagi siswa itu apa aja sih? Mungkin tuh dampak baiknya yang pertama bagi siswa adalah bisa mendapatkan pahala. Karena secara agama, secara Islam tuh dianjurkan sangat dianjurkan lah oleh agama Islam. Ya, Dan untuk yang lainnya, dampak baiknya itu untuk bisa membangun karakteristik siswa terhadap lingkungan sekolah maupun ke yang lain. Oh, iya. Dan untuk kedua, dampak buruknya mungkin ekonomi semua siswa kan tidak sama. Jadi bagi siswa yang tidak mampu, dia akan terpotong untuk buat makannya, dan uang jajannya akan terpotong. Untuk buat jalan pulang kadang juga susah nanti, siapa tahu. Itu aja sih mungkin. Oke, thank you untuk waktunya ya Wira. Oke, jadi di sini saya mau nanya tentang itu, apa pendapat Ibu tentang kegiatan pemungutan dana sosial di sekolah dalam hal membentuk karakter siswa? Kalau menurut ibu pribadi sih sebetulnya itu baik, cuma hanya kadang suka mengganggu jam yang mungut ya, yang mungut itu kadang mengganggu dia untuk jam pelajarannya. Sebetulnya pada dasarnya sih baik, itu kan untuk rasa tumbuh mereka terhadap sama teman-temannya, Tapi di samping rasa kayak kepedulian mereka atau kebaikan mereka gitu lah ya Bu ya. Tapi Ibu sebagai guru ini pernah berpikir gak sih kayak murid-murid ini pasti berpikir kayak uang itu dikemanain gitu, disalurinya kemana? Soalnya kan setahu saya dari dulu saya SD, SMP, SMA itu yang namanya uang apa dana sosial ini kayak nggak transparan aja gitu loh, dari jumlahnya berapa gitu. Oke, kalau ini biasanya kalau ibu laporkan kepada atasan, seperti kalau ibu kepada guru agama, kepada Pak Irawan, kepada
Habib dan kepada Bu Ratna. Itu ya untuk masjid dan untuk takziah. Dan berapapun uang takziah yang didapat mesti berlaporan. Jadi laporan seperti itu gitu. Memang mungkin ibu tidak melaporkan ke siswa-siswa, tapi kan ibu kan sudah melaporkan ibu agama, berarti kan harusnya memang dilaporkan. Cuma memang kita tidak melaporkan secara jumlah itu, tapi kita tetap melaporkan. Ini kepada kepala sekolah kan dilaporkan mesti mana aja tuh uang, misalkan kayak uang untuk murid atau yang mulia kan begitu kan, karena kita bertanya atau untuk ajiah ada yang meninggal itu di instansi ibu laporkan kalau ibu pribadi gitu. Mungkin memang tidak dilaporkan secara keseluruhan kepada siswanya, itu kan yang juga menuntutkan. Iya. Nah gitu. Oke, itu seperti itu. Jadi, nah yang selanjutnya terakhir, apa saran atau rekomendasi ibu untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pungutan dana sosial? Untuk mungkin efektivitasnya sama seperti yang kemarin kita sudah jalankan, mungkin nanti di setiap Jumat di kelas itu diberikan kantong amal. Jadi tidak siswa yang jalan, tidak anak rohis yang jalan, tetapi nanti di jam pertama yang akan diberikan. Nanti mungkin ke depannya kita bisa membuat transparansi biar berapa jumlah uang yang diterima per kelasnya, gitu kan? Kelasnya dan nanti saldonya berapa seperti itu. Ini bukannya malah bahaya bu kayak gitu? Kayak kan pantaunya ada di setiap kelas, pasti kayak ada ya orang lah, 1-2 orang mungkin kayak berniat jahat. Ya kan itu langsung guru di jam pertama yang bawa. Harusnya seperti itu. Cuman kemarin ada yang diserahkan kepada PJ sekolah, PJ kelas, seperti ketua kelasnya. Tapi kalau kemarin sebetulnya yang diminta adalah diberikan kepada guru jam pertama. Seharusnya sih setelah itu modal langsung dibawa lagi guru jam pertama. Cuma ternyata kemarin yang diserahkan kepada itu adalah ketua kelas masing-masing. Itu sih. Pertanyaan pertama, apa pendapat Bapak tentang kegiatan pemungutan dana amal di setiap hari Jumat ini? Pendapat Bapak? Iya. Amal Jumat itu dikumpulkan dari siswa peserta didik setiap hari Jumat. Kemudian pada dikumpulkan dihitung melalui bendahara dan dilaporkan tiap bulan berapa jumlah yang masuk, berapa pengeluaran, apa aja yang dikeluarkan, terus ya sampai pokoknya dari awal pengambilan sampai tiap bulan laporan cash flow-nya, uang masuk uang keluar kemana aja, hasilnya berapa. Jadi yang kedua, apa aja sih Pak hambatan dan tantangan Bapak selama Bapak mengorganisir lah kegiatan ini? Hambatannya? Iya, hambatan. Hambatannya biasanya kalau di sekolah ya terhambat itu sama jumlah peserta didik yang mengumpulkan amal. Pertama, yang kedua, kadang peserta didiknya tidak ada yang ngumpulin amal. Kadang mereka terbentur sama jadwal pembelajaran yang nggak bisa ditinggal, atau nggak dapat izin dari guru jadi nggak bisa ngumpulin uang amal. Dari buktinya, kalau dari uang sendiri, kadang kalau misalnya uang amal diperuntukkan untuk biasanya uang amal itu diperuntukkan untuk masjid ya, untuk biaya operasional masjid dari bayar khotib, terutama bayar marbot. Kemudian setelah itu ada biaya juga untuk kegiatan PBHI, hari besar Islam. Misalnya ngundang ustadz dari luar, terus kita ngasih santunan ke anak yatim, itu dari uang amal. Jadi kendalanya ketika ada acara butuh uangnya nggak nutup, itu yang masalah juga. Yang terakhir Pak, apa pesan atau nasihat Bapak lah buat anak-anak atau siswa terkait kegiatan amal ini? Ya. Kalau pesan Bapak sendiri, ya Bapak berharap anak-anak semuanya berpartisipasi ya untuk kegiatan amal. Karena amal itu sebenarnya mensucikan harta kita. Ya, kita amal ya nggak banyak kok. Misalnya satu anak 2.000 rupiah, kita amalkan, uang itu juga diperuntukkan balikin lagi ke anak-anak yang melalui apa? Pertama, kegiatan hari besar agama Islam, misalnya Isra Mi'raj, Maulid, kemudian ada Tumbang Muharram untuk mengundang ustadz gitu ya, itu kan butuh dana.
Iya. Ya. Dananya nggak sedikit, besar gitu. Kadang ketika ada acara ada konsumsi. Iya. Konsumsinya itu buat siapa? Buat anak-anak. Aslinya dari uang itu. Kemudian kalau ada teman-teman kita yang meninggal orang tuanya, ya dikumpulkan takziah, kemudian dilengkapi dengan uang amal. Bahkan untuk biaya operasionalnya sendiri dari uang amal. Jadi kalau bisa yang peserta ini berpartisipasi sama, karena uang itu dari mereka dikelola orang masjid dan dikembalikan lagi ke anak-anak melalui kegiatan-kegiatan yang bertajuk agama, ya, kayak penguatan iman. Itu dari Bapak. Baik, terima kasih ya Pak atas pendapatnya. Semoga sehat dan sukses. Amin.